harus punya sikap seperti Ustaz Usman ya. Harus selalu bangga dengan suara kita, itu harus ada dalam diri kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak membaca buku Cracker? Nah Cracker itu gini. Oh makanan. Jadi setiap usaha ya, kita kalau ngomongin marketing branding itu kan identik dengan perusahaan ya, identik dengan capital ya. Nah perusahaan-perusahaan itu pasti kalau digarap serius itu mengalami proses naik. Semua perusahaan kalau digarap serius, ya walaupun endingnya qadarullah ya, lagi digarap serius kena gempa ambruk ya habis. Jadi tapi teorinya kalau digarap serius itu akan naik. Tetapi dipastikan mengalami proses penurunan ketika pada puncaknya. Itu dipastikan. Apapun produknya itu akan mengalami penurunan setelah mencapai puncaknya. Apapun produknya. Apakah teman-teman tidak kenal Nokia? Sekarang siapa yang punya Nokia? Nggak punya. Dulu namanya handphone itu Nokia. Dan itu puncaknya, lalu dia turun dan habis. Apakah teman-teman tidak tahu wartel? Tahu ya, wartel ya. Kalau kita mau nelpon saudara kita di mana gitu ya, kita di wartel gitu ya. Rasanya luar biasa wartel itu ya. Sekarang siapa yang punya wartel? Oke, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang dunia bisnis itu hilang. Nah ini bisa terjadi dengan Al-Madinah juga. Betul ya? Jadi itu bisa terjadi juga kalau kita masa puncaknya kemudian kita nggak cracker. Cracker itu kalau bahasa sederhana namanya kreatif. Jadi ketika lagi puncak begini, kita harus mikirin nih hal barunya apa yang akan mengganti puncaknya lagi. Kalau ada whiteboard itu enak. Bisa dipakai nggak itu? Bisa. Karena ini penting, branding harus kayak gitu. Main kayak gitunya kuat. Namanya cracker. Ini harus muncul di kita. Ini ada spidolnya. Kalau ada whiteboard, ada spidolnya, itu nggak bisa ngomong. Ya. Ya, jadi orang bisnis itu pasti begini, pasti kalau digarap serius itu begini, apapun termasuk Al-Madinah, ya pasti. Nah, tapi momen tertentu dipastikan begini, ini apapun bisnisnya, apapun bisnisnya, pasti begitu. Ya kalau kita mau melihat Rasulullah juga, Rasulullah itu al-amin. Ya kan? Itu dikenal betul ya pada puncaknya, dan akhirnya Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Al-aminnya hampir hilang karena kamu kok jadi kayak gini sih sekarang, ngajak-ngajak kita nyembah Allah macam-macam gitu. Nah Allah ya ini kalau dalam bahasa saya ya, lalu kemudian munculkan crackernya yaitu Al-Quran, dikasih Al-Quran. Sebelumnya nggak pegang Al-Quran kan, Rasulullah nggak dapat wahyu sebelum jadi nabi, tapi hanya dikenal sebagai sosok yang alamin, sosok yang bagus. Dikasih Al-Quran, ini cracker namanya, sud gitu. Nah sama kita. Jadi ketika kita nyatu dan teman-teman yang lain, sekarang ini kita masih di posisi ini kan naik nih. Wow, Nokia ya, lagi naik-naiknya ya. Harus mikirin cracker. Hal baru apa yang harus kita munculkan? Kalau enggak, udah nyampe di sini, ruas, tutup di sini. Nanti kalau ditanya sekolah kita, oh sekolah yang pernah ada dulu tahun 2022 ya, sekarang udah nggak ada kan, sudah tahun 2050 misalnya. Oh kakek dulu di situ, oh sekarang udah nggak ada, kayak enak banget gitu.
Loh, ini terjadi. Saya di Yogyakarta, itu saya punya bisnis dulu, bisnis rental komputer. Sekarang udah nggak ada ya. Di bisnis rental komputer saya itu sukses ketika saya membuka di STI kerjasama. Bagi yang tahun 90-an di Jogja itu kenal dengan STI kerjasama. Stikers. Itu adalah kampus swasta terhebat setelah UGM. Jadi kalau mau daftar ekonomi nggak diterima di UGM, daftarlah Stikers. Itu kampus paling keren setelah UGM. Jadi kalau kuliah di mana? Di UGM. Kuliah di mana? Di Stikers. Wah, keren. Pertama berkelas, yang kedua mahal, kira-kira. Sekarang ada nggak kampusnya? Tutup. Tutup. Padahal sekelas UGM itu. Nah, ini karena salah satunya ini kampus terjadi bukan cuma sekolah, banyak yang terjadi. Nah, ini harus cracker ini yang harus dipikirkan oleh kita. Nah, ini yang penting. Contoh, selama ini kita kalau membranding sekolah kita selalu fokusnya pada Hidayatullahnya. Hidayatullah lembaga dakwah. Jadi kalau kita tanda petik ya, ngejual Hidayatullah itu laku. Kira-kira gitu. Jadi orang daftar ke kita itu karena Hidayatullah. Udah pada titiknya nih Hidayatullah. Nah, kita udah mikir nih sekarang. Yang kita jual adalah anak-anak kita. Karena orang tua itu apapun alasannya cinta dengan Hidayatullah, cinta dengan dakwah, tapi dia lebih cinta sama anaknya. Nah, kita mikirin nih, anak-anak yang berprestasi tentu sesuai dengan nilai-nilai Hidayatullah itu ditampilkan. Jadi setiap ada flyer, ada pasti gambar anak, ada foto anak, kira-kira gitu. Nah, ini namanya cracker. Jadi nanti akan ketahuan bahwa oh itu sekolah yang selalu mempublikasikan prestasi siswa ya, sekolah itu ya. Dulu dikenalnya itu sekolah yang selalu menggunakan nama Hidayatullah ya, kira-kira gitu. Sudah berubah. Itu sekolah yang menggunakan anak-anak jadi promosi, selalu mempopulerkan prestasi anak-anak. Ini berubah. Ini kan. Jadi ketika ini mengalami redup, kita tidak tahu proses redup ini, kita tidak tahu. Misalkan Hidayatullah moga-moga nggak terjadi ya, dirangkul oleh salah satu calon presiden misalnya Anies Baswedan, terus gabung tuh ketua Hidayatullah pusat, kemudian jadi menteri agama. Nah, itu mulai ciri-ciri mau hancur tuh. Karena dihabisi ya. Kalau udah jadi menteri kan dihabisi oleh NU. Itu kan menteriku, kok jadi kamu yang memimpin? Nah, udah mulai ribut. Nah, itu mulai hancur-hancuran. Nah, kalau udah kayak gitu, nah kita muncul tidak dengan nama Hidayatullah, tapi dengan nama, tetap nama sekolahnya Hidayatullah, tapi dengan nama prestasi anak kita. Ini juga sama, ini prosesnya nanti akan turun juga. Nah, mompong lagi di atas nih, mikir crackernya apa. Jadi mikirnya itu pada saat mau di atas, jangan di sini, terlambat. Seperti Nokia, udah turun habis, jeblek, mikir kita terlambat, kalah sama Samsung, kalah sama itu udah. Nah, mikir pada saat di atas ini. Nah, sekarang mikir, bukan siswa, tapi guru. Cus, ini akan guru. Jadi setiap bulan ada guru yang diidolakan. Contoh Ustaz Usman ini, kita kan punya guru yang disukai anak-anak itu, yang disukai orang tua adalah Quran. Dan Ustaz Usman ini salah satu guru hafiznya. Misalnya, maka semua flyer ada gambarnya Ustaz Usman. Betul. Ini terjadi dengan dompet duafa yang Smart Excellencia. Smart Excellencia itu dia setiap tahun ada satu tokoh dari gurunya yang diungkap, seleksi. Siapa tokoh yang akan kita branding tahun ini? Ganti-ganti. Dan tahu nggak apa yang terjadi dengan tokoh ini? Menasional betul. Ada yang namanya Pak Asep, ada yang namanya Pak Sapedi, ada yang namanya Bu Nuh, ada yang namanya Pak Imam. Itu gantian, karena saya bagian dari Smart Excellencia dulu, bukan sebagai guru, sebagai trainernya. Diganti tiap tahun. Bayangkan, yang namanya Pak Asep itu setiap spanduk Smart Excellencia, spanduk, brosur atau itu pasti ada fotonya Pak Asep. Nah, trainer Smart Excellencia.
Akhirnya Pak Asep itu diundang di mana-mana. Jadi terkenal, lebih terkenal daripada semata service. Harus siap kayak gitu. Coba kalau guru-guru kita kayak gitu tuh, kan hati-hati. Satu Usman misalnya, fotonya dipajang gitu. Maaf ya, kan ada guru yang bandel juga kan, mau ngerokok. Jangan-jangan ada spanduk saya di sini. Ya jadi ngerokok. Gitu, mau bandel dikit gitu ya. Mau ke masjid terlambat gitu. Ya, kan saya jadi ikonnya. Gitu. Jadi akhirnya dia akan jadi sok-sok. Kalau semua guru punya kesempatan itu, jadi duta sekolah kita semua. Nah, ini namanya cracker nih. Jadi harus selalu punya cracker. Satu ketika kurikulumnya, satu ketika fasilitasan, satu apa-apa. Jadi kita nggak pernah turun. Coba bayangin dari sini. Ketika ngomongin Hidayatullah, pas mau turun udah double nih, Hidayatullah sama siswa. Ya kan? Turun nih, nama Hidayatullah yang dipakai siswanya. Terus pas di sini sudah ada dua nih, siswa sama guru. Turun di siswa. Nah ini gurunya yang kita pakai. Nah gitu terus gitu. Makanya never ending. Itu yang dilakukan oleh hampir semua motor mobil. Dulu motor saya beli motor smash. Yang sekarang anak saya lihat motor ini masih bisa dipakai, Bi, katanya pulang dari pesantren gitu. Saya bilang, nah tahun 2007 ini motor yang paling kamu cintai, nah anak saya paling tua. Jadi kalau naik motor sama saya itu tahun 2007, Bi, beli motor itu dong, selalu motor smash itu tahun 2007. Ini motor yang kamu cintai. Ya tapi kan sekarang bukan ini lagi yang saya cintai. Itu udah beda. Ya, itu motor saya ini berubah terus kan. Kita kebayang NMAX nih. Wah, kebayangnya sekarang kan, wah keren. Waktu muncul, ini motor apaan kayak kodok. Pertama muncul itu saya nggak menarik ya. Tapi sekarang motor udah kayak gitu semua. Kita kalau kebayang motor Matic nggak? Saat kita motornya yang keren-keren begini, listrik aja sekalian. Itu saat Matic baru muncul pertama-tama. Tapi sekarang siapa yang nggak pegang Matic? Ya, artinya gitu ya, teman-teman. Moga-moga ya. Jadi cracker, ini namanya cracker. Jadi jangan pernah berhenti berinovasi. Baik, kita kesini. Saya ini agak melompat kalau dilihat slide-nya. Saya langsung ke teknis ya sebelum ke branding, karena saya khawatir tiba-tiba waktunya sudah jam 2.30. Padahal ini yang paling penting. Yang tadi penting, tapi itu tanda petik agak teori. Sudah capek saya ngomongin itu di banyak sekolah. Dan pembimbingnya nggak ngefek. Kenapa nggak ngefek? Ya nggak ngerti Pak gimana cara nerapinnya. Yang Bapak sampaikan ini kita paham, tapi praktek ini gimana? Nah ini jadi PR. Maka saya mengusulkan begini nih. Ini yang teknis sederhana ya. Pertama, pastikan ada yang namanya KPI. Pernah dengar KPI? Key Performance Indikator. Pastikan ada yang namanya KPI. Ini selalu saya berikan ke semua kepala sekolah saya. Itu KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator itu indikator kesuksesan. Apakah teman-teman pernah jalan-jalan kemana gitu bareng-bareng naik motor tapi beda-beda gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Ke Jogja misalnya. Nah, oke, kalau nggak pernah itu, apakah teman-teman ada target untuk hafalan Quran anak-anak kita? Salah satunya apa? Misalnya SD targetnya berapa juz? Misalnya 1 juz, 2, 3 juz ya, targetnya 3 juz. Kan ada targetnya ya. Jadi kalau ada anak lulus SD padahal SD-nya dari kelas 1 sampai kelas 6, ternyata dia belum hafal 3 juz, kira-kira nyampe target nggak? Kalau dia hafalnya 3 juz, nyampe target nggak? Kalau hafalnya 5 juz, bagus nggak? Nah itu namanya target. Target itu kalau dalam bahasa manajemen namanya KPI, Key Performance Indicator. Indikator kunci sebuah kesuksesan, sebuah kinerja. Indikatornya tahfiz itu sukses kalau anak-anak kita lulus kelas 6 yang sekolahnya dari kelas 1 SD 3 juz. Kalau enggak sukses. Enak kan? Jadi enak. Yayasan tinggal milih. Sekarang anak-anak kelas 6 yang lulus yang
3 juz berapa orang? 5 orang. Siswanya berapa? 50. Menurutmu sukses nggak? Enggak, Pak. Enak gitu kan, karena ada indikatornya. Tapi kalau nggak ada indikatornya susah. Misalnya PKN, apa indikatornya? Karena nggak ada indikatornya, guru PKN bebas. Mau hamil lagi, melahirkan lagi. Oh, itu nggak kelihatan indikatornya. Tapi guru-guru stres karena dikasih indikator. Guru matematika juga nggak stres, ya kan? Guru bahasa Inggris, guru yang lain yang ada indikatornya stres. Jadi sebenarnya indikator itu menarik. Jadi ukurnya enak. Jadi belajarlah dari Al-Quran, enak diukurnya. Ya juz, bisa baca Al-Quran. Nah, pimpinan juga ada indikator, namanya KPI, Key Performance Indicator. Ini contoh indikator dari pimpinan SD salah satu sekolah di tempat yang saya kasih indikator. Salah satunya adalah indikator PPDB, indikator kesuksesan PPDB. Tolong kepala sekolah dikatakan sukses atau tidak tahun ini, tim SD ya, tim SD kepala sekolah dan timnya. Pertama, menghadirkan calon orang tua 180 orang hadir dalam 1 tahun. Cuma hadir nomor telepon kan? Enggak. Itu tadi. Kedua, terbelinya formulir oleh 55 sampai 81 calon orang tua siswa. Ini dibeli. Ini indikatornya, indikator sukses PPDB. Ketiga, memastikan, ini yang booking ya, dengan jumlah booking sebanyak 70 siswa baru. Jadi KPI atau indikator PPDB untuk kepala sekolah dan tim SD adalah 70 siswa baru. Tapi untuk 70 siswa baru harus ada sekitar 81 calon yang beli formulir. Tadi 81 calon orang tua yang beli formulir. Karena banyak yang beli formulir tapi nggak jadi sekolah juga ada. Nah, untuk 81 yang calon beli formulir ini harus menghadirkan 180 orang datang ke sekolah. 180 orang datang ke sekolah. Ini namanya KPI. Jadi ukurnya enak. Akhir tahun nanti nyampe enggak? Kalau nyampe, timmu masih kita pertahankan. Tapi kalau nggak nyampe, maaf. Kalau wakil kepala sekolahmu mungkin sudah jadi wakil kepala sekolah di TK. Mungkin dirimu jadi kepala sekolah, mungkin akan jadi kepala sekolah di SMP. Mungkin akan jadi kepala sekolah TK. Nah ini gitu, timnya akan berubah. Tapi kalau ini mencapai, kayaknya dikurang, capai lanjut. Kalau enggak, kita akan evaluasi. Nah ini KPI. Jadi setiap unit ada KPI-nya. KPI TK berapa? KPI SD berapa? KPI SMP berapa? RA ya di sini ya, RA berapa? Jadi ada KPI. KPI tidak hanya jumlah siswa ya, tapi jumlah formulir yang dibeli lebih banyak, jumlah formulir dan jumlah yang hadir lebih banyak lagi, karena tidak semua yang hadir beli formulir. Ini yang pertama. Jadi buatkan KPI masing-masing unit. Kemudian kedua, membuat KPI itu ada namanya setelah KPI diberikan itu ada namanya target plan. Target plan itu rencana yang akan didapat. Ya, tadi kan rencananya 70 yang booking, 75 atau 81 yang beli formulir, yang hadir 180. Ini kan? Nah, setiap unit sekolah membuat detailnya ini. Kan kalau di sekolahan kami mulai September buka PPDB-nya. Kalau di sini Oktober. Dari Oktober sampai September di sini masukin. Oktober dapat berapa yang hadir, formulirnya dapat berapa, yang booking berapa. Terus gitu. Sampai bulan Juni. Kalau di sini bulan Juni. Tapi bisa jadi sampai bulan Juni, sampai bulan Agustus. Ada juga sampai bulan Mei sudah selesai. Bahkan kalau berani sampai bulan Maret sudah tutup kita. Silakan saja. Nah ini dibuat bukan oleh pimpinannya para kepala sekolah, tapi oleh timnya kepala sekolah. Kepala sekolah membuat ini. Kalau yayasan atau siapapun yang di atas kepala sekolah itu membuat ininya, KPI-nya. Tapi
Nah, dalam berarti sekali lagi kalau di kita berarti yayasan ini dibuat oleh yayasan. Nah, sekolah yang mendetilkan ini per bulannya dapat berapa? Contoh, bulan September hadir 8 orang targetnya. Formulir ada 3 orang, booking belum ada karena bulan September. Nah, nanti kita lihat ini bulan September 8 hadir 3, formulir 3, booking kosong. Alhamdulillahnya SD bulan September kemarin, ini kan sudah bulan Oktober, yang hadir ada 10 orang, yang beli formulir ada 4, yang booking belum ada. Tapi kategorinya hadirnya di atas, formulirnya di atas, maka kategorinya bukan gagal tapi berhasil. Checklist di berhasil, dirayakan. Tentu tidak berangkat umroh di sini. Dirayakan, ya minimal takbir atau apa. Kalau teman-teman ada 2M, makasih Mas, terima kasih Mbak. Nah itu, jadi sekali lagi yayasan bikin ini KPI. Setelah yayasan bikin KPI setiap unit membuat detailnya per bulan. Ini yang penting. Sehingga mengapa harus bikin tiap bulan? Karena kalau gagal di bulan September itu masih punya kesempatan Oktober, November, Desember. Kalau gagal di bulan November masih punya kesempatan Desember macam-macam nih ke bawah. Tapi kalau sekolah tiba-tiba laporan ke yayasan, mohon maaf kami hanya dapat 60 siswa di bulan Juli, apa yang terjadi? Ya udah kita gratisin uang pangkal, SPP gratisin juga deh kalau perlu supaya dapat siswanya banyak. Misalnya ada yang sekolah kayak gitu, nanti saya ceritakan mengapa digratisin. Ada sekolah gitu. Tetapi itu pasti kalau orang bilang nasi udah jadi bubur Pak, semua anak sudah masuk ke SD yang lain. Karena di bulan Juli udah habis. Semua TKB udah masuk ke SD yang lain sudah habis. Kata kepala sekolah, apa Bapak nggak kasih gratis uang pangkalnya pada saat bulan November Pak? Kalau bulan November, wah baik gitu kan. Nah inilah mengapa harus dibuat bulanan seperti ini, supaya kita tahu kalau udah gagal di September punya waktu yang lain. Tapi kalau kita tahunya di ujung begini, laporan akhir tahun kita gagal, udah nggak bisa ngapain. Tadi ada selingan, ada ya Pak sekolah yang gratis ini? Ada. Namanya SMA Muhammadiyah Ciputa. Itu siswanya banyak banget. Dia bersaing dengan SMA Muhammadiyah Pamulang, itu bersaing untuk dapetin siswa banyak. Itu kerennya kepala sekolah yang SMA Muhammadiyah Ciputa itu langsung berpikir menggratiskan semuanya. Jadi supaya cepat siswanya banyak, dan betul SMA Pamulang kalah siswanya dengan Ciputa. Pamulang masih 600-an, Ciputa sudah hampir 1000. Tapi dengan cara gratisin semua. Banyak dapat, bahkan yang sudah di sekolah lain yang baru beli formulir pada pindah. Gitu ke Ciputa. Nah, saya tanya, apa yang menarik dia beli? Kami hanya ngambil dana bosnya ini, Pak. Lumayan, Pak. Loh, kelas ini diisi 5 orang, 10 orang, gurunya kan sama. Siswanya 5 orang, gurunya 1. Siswanya 20 orang, gurunya cuma 1. Tapi kalau 20 orang dikali SMA ya, SMA kan dana bosnya 1 juta. Nah, kali aja. Kali 1 juta, 20 ya 20 juta. Nah, kalau 5 orang, ya 5 juta. 5 juta kan 20 juta beda. Apalagi pemerintah lalu punya namanya dana BPMU, saya nggak tahu kalau di Jawa Barat ada BPMU namanya. Itu bantuan lagi. Itu per siswanya 800.000 juga. Hampir mendekati dana bos. Wah lumayan. Udahlah, lumayan lah duit dari situ. Gitu. Di samping itu promosi bahwa sekolahannya sekarang keren, menerima siswanya sudah lebih dari 1000. Wah keren banget siswanya, kita yang gratis banyak. Nah ini contoh ya. Tapi sekali lagi saya kembali ke sini. Jadi harus dibuat bulanan seperti ini. Hadir berapa, formulir berapa, begini. Oke, saya ulangi lagi. Yayasan bikin ini, sekolah bikin ini detail. Oke. Sebelum saya jelaskan tentang bulanan, saya akan menjelaskan tentang masalah target ini. Yayasan dari mana sih dapat kok 70 siswa ini dari mana? Cara mendapatkannya dari mana?
dari ini. Ada namanya Aman 1, 2, 3 dan KPI. Ini perspektif saya. Mungkin yang ahli bidang marketing lain lagi. Kalau saya menggunakan ini. Aman 1, 2, 3. Aman 1 yaitu siswa kelas 6 yang lulus tergantikan oleh siswa yang baru. Kelas 6 ada berapa siswa? 67, 65. Maka aman satunya adalah 65 siswa. Jadi siswa di paling atas kelas 6-nya. Aman 2, siswa yang kita dapetin tahun kemarin. Aman 2, tahun kemarin berapa? 72. Di sini 60 siapa berarti? 65 ya, aman 1 itu 65 siswa yang keluar. Aman 2 itu siswa yang kemarin 72. Jadi kita dapat siswa 72 itu baru aman 2. Saya akan melanjutkan ke aman 3 tapi saya jelasin dulu aman 1. Maksudnya apa? Kalau aman 1 siswa yang keluar 65 masuk lagi siswa yang baru nanti 65, secara keuangan kondisinya kita aman. Siswa yang keluar diganti oleh siswa yang masuk. 91. Oh, 91. Tahun kemarin. Yang sekarang di kelas 6. Oh, yang kelas 6 sekarang 65 ya. 65 ya, 65. Ini kan target tahun ini. Target tahun ini ya tahun ini. Jadi kelas 6 kan nanti lulus kan? 65. Nah, siswa yang masuk itu harus 65. Kalau di bawah 65, orang keuangannya bingung. Duitnya berkurang nih. Biasanya kita dapetin total siswanya berapa total siswa sih kita? 470. Kalau kita dapatnya siswa barunya 63, berarti tinggal 468 ya. Orang keuangan nggak pusing. Ya saya nggak pusing karena berkurang. Nah, kalau berkurang ya nggak mungkin lah gaji naik. Gimana kita berkurang kok malah gaji naik? Ngomong sama istrinya begitu. Nah, kita kalau udah gimana Tommy, gaji Abi ini berkurang, masa Umi mau lipstiknya nambah, kira-kira gitu. Kira-kira bukan kita, kecuali kalau gajinya nambah wajar. Kalau beli lipstik, ya ibu-ibu yang nggak tahu namanya apa. Nah jadi aman 1 adalah siswa yang keluar digantikan oleh siswa yang masuk. Jadi kalau siswa yang masuk itu sudah 65, kita bisa bilang, alhamdulillah kita sudah aman 1. Gitu. Jadi kalau kita enak, alhamdulillah aman 1. Gimana kondisi PPDT-nya? Alhamdulillah Pak, sudah aman 1. Gitu. Lalu yang kedua adalah aman 2. Aman 2 siswa yang kemarin dapat 72. Rumusnya gini, tahun ini kan harus lebih baik dari tahun kemarin kan? Kalau kemarin dapat 72, sekarang harusnya dapat lebih atau berkurang? Lebih. Jadi kita bisa ngomong kalau kita sekarang dapat 72, alhamdulillah Pak, kita sekarang aman 2 dibanding tahun lalu. Bayang ya? Nah ini hitungnya sama di TK, di SD, di SMP sama. Yang ketiga, aman 3. Aman 3 itu pertanyaannya gini. Wahai yayasan, berapa ruangan yang akan disiapkan untuk saya nyari siswa? Ini namanya aman 3. Oh iya, saya akan bangunkan lantai 3 di situ kira-kira 7 ruangan. 7 ruangan, satu ruangannya 20 kali 7 ya gitu. Jadi aman 3 adalah kapasitas sekolah bisa nampung semaksimal apa? Gitu. Jadi aman 3 ini pasti lebih banyak daripada aman 1, aman 2. Kalau berkurang, desek yayasannya. Mohon maaf nih ya, desek yayasan. Bangunin dong Pak, masa bangunin gedung aja nggak jadi-jadi Pak, kira-kira gitu. Karena rata-rata aman 3 adalah fasilitas ruangan yang dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi ngobrol dengan yayasan sedikit, bangun ruangan ini, satu ruangan itu kira-kira berapa lama? Paling sebulan 2 bulan selesai satu ruangan ya, bukan 3 lantai ya, satu ruangan, bangun satu ruangan sebulan 2 bulan selesai kira-kira gitu, satu ruangan kotak begitu aja. Tapi nyari siswa satu ruangan sebesar berapa jumlah siswa kita? 30 bisa nggak sebulan 2 bulan? Iya, artinya nyari siswa itu lebih susah daripada bangun ruangan.
Nah sehingga biasanya 3 ini pasti lebih banyak. Nah di sekolah ini, sekolah yang saya ini SD, ini mereka bisa nampung 80, kita bisa 80. Oke, jadi yayasan itu menyediakan ruangan untuk bisa 80. Nah, tapi ada juga yayasan yang nggak nyediain ruangannya. Ada. Nah, saya ketemu sekolah, masa Allah, belum ada gedungnya, belum ada ini, tapi targetnya gede sekali juga ada juga. Itu semangatnya bagus. Jadi sekali lagi, 1 adalah siswa yang keluar, 2 adalah siswa tahun lalu dapatnya, 3 adalah kapasitas yang kita akan dapetin. Yang terakhir adalah KPI. KPI ini kesepakatan yayasan dengan kepala sekolah. Saya sih pengennya 80, kamu berani berapa? Nah gitu, itu namanya kesepakatan dengan kepala sekolah. Saya bisa kasih 80, insya Allah 80, kursi tinggal kita beli, meja kita beli, kira-kira. Tapi kamu dari sekolah mampunya berapa? Saya mampunya 65. Bagaimana mungkin 65? Tahun kemarin saja 72. Masa 65 itu lebih-lebih ini. Ini aja Pak, 73. Ya, tanggung amat 70 tahun kemarin itu 72 masa 73. Gitu. Lalu muncul gini Pak, 79. Oke. MOU. Nah inilah KPI. KPI itu kesepakatan antara yayasan dan sekolah. Mampunya berapa? Oke, Del, kalau sudah, ya sekolah lalu bikinin detailnya itu. Kalau ini kan 80 ya. Kalau kita kan tadi di sini 72 ya, mungkin di sini 100. Di sini mungkin 90 atau berapa gitu ya. Ini menjadi KPI-nya. Jadi KPI itu kesepakatan yayasan dengan sekolah. Setelah dibuat kesepakatannya, baru dibuat detailnya. Silakan sekolah berdetailkan ini. Per bulannya dapat berapa? Sampai totalnya di sini sesuai dengan kesepakatan. Paham ya teman-teman ya? Ada aspek ini. Oke, saya lanjut. Ini yang saya sebut tadi aman 1, aman 2, aman 3 dan KPI. Nah KPI itu jadi target kinerja. Jadi kalau nggak menyampai, ya siap-siap saja. Gitu. Yayasan akan berpikir ulang. Perolehan PPDB di SDIT Al-Misbah yang targetnya 70, 75, 180 untuk yang ada. September kemarin mereka targetnya 8, yang hadir ada 10, formulir targetnya 3, yang terbeli 4 dan posisinya berhasil karena di atas target. Sederhana. Kalau di atas target berhasil, lanjutkan. Dan gitu teman-teman. Saya nggak ada komen apa-apa. Oke, ikut nanti. Tapi kalau posisinya gagal, maka semua tim saya kumpulin, kumpul workshop dengan saya, pelatihan dengan saya, kita cari strategi yang sukses untuk di bulan Oktober. Oktober nggak boleh gagal. Kita workshop 1 hari full, kita diskusikan strateginya apa. Kita diskusikan ini. Selalu begitu dalam setiap bulannya. Jadi kalau berhasil, saya merem, lanjutkan, saya bangga dengan diri. Tinggal nunggu reward aja dari yayasan. Apalagi minimal takdir ya. Gitu. Tinggal nunggu ribet. Tapi kalau nggak berhasil, kumpulin timmu, kita rapat, kita cari strategi untuk menyelesaikan bulan depan. Begitu terus terjadi. Jadi gagal berhasil, gagal rapat, workshop berhasil, lanjutkan. Terus gitu. Insya Allah sukses. Yang penting usaha serius kita. Nah kalau progres itu di siapa? Ketika kita lagi dalam progres. Setiap minggu laporan. Kita ada laporan juga kan setiap minggu tentang PPDB kita, laporan. Jadi ini bulan Oktober minggu ke-3 ya, 2 atau 3. Nah teman-teman mesti checklistnya di progres karena belum selesai bulan Oktobernya. Nah ini SD, ini targetnya 7 targetnya. Sekarang di sini sudah 5. Jadi 4 sama 5 9. Di sini sudah 5 sekarang ini. SD hari ini itu menyampaikan sudah ada 5 formulir baru. Padahal masih tanggal 15. Jadi ada potensi SD Misbah, saya bilang lanjutkan terus. Jadi saya nggak perlu workshop sama mereka. Lanjutkan aja. Karena yang penting kan berhasil. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Tapi kira-kira itu berapa ini? Jadi dipikir kayak gini. Kalau nggak dipikir kayak gini, percaya saja, hampir semua yayasan stres. Contoh begini, termasuk yayasan ini Al-Misbah. Suatu ketika di tahun yang lalu, padahal berhasil semua di sini,
Cuman kan yang diniatkan 70-nya. Coba bayangin, sampai bulan November baru dapat berapa? 20 kan? 20 kan? Sampai bulan November dapat 20. Aduh, jangan-jangan kita nggak nyampe 50. Aduh, jangan-jangan. Karena yang dilihat 70. Tapi kalau yayasannya melihatnya per bulannya enak. Target teman-teman 3 kok bulan ini. September cuma dapat 3, bukan 70, 3 di bulan September. Jadi kalau ada yang 3, sudah bagus. Oktober 7, udah dapat 7, bagus. Tapi dapat 6, nah kita evaluasi, kita cari solusi. Jadi jangan berpikirnya 70 aja. September sudah berpikir 70, ya stres. Iya kan? Nah ini yang banyak saya temukan beberapa langsung pikirnya di ujung. Makanya stres. Kepala sekolah stres. Gimana ya? Jangan dapetin 80 ya. Sekarang kita dapat 20 nih. Bulan apa? Oktober. Bagus banget. Kira-kira gitu. Nah ini yang perlu dibuat. Ya. Nah ini yang jarang dilakukan di Indonesia. Lakukan ini. Jadi kalau masih di bulan yang bersangkutan, maka checklist di sini progres. Sekali lagi kalau berhasil, lanjutkan. Kalau gagal, kosong. Sederhana ya. Kita cari cara untuk mensukseskannya. Baik, oke. Nah itu yang perlu dilakukan teman-teman dalam mingguan ke depan. Jadi kalau ada ini, kita semua agak tenang. Gitu. Cara mentargetkan. Nah ini yang harus dikawal. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak di aspek ini? Oke, saya lanjut ya. Nah ini yang akan dilakukan ya Dennis ke depan. Sekarang saya masih masuk ke branding. Sesi hari ini branding. Sesi yang barusan, sesi marketing sudah selesai. Walaupun punya PR yang tadi ya, strateginya dan macam-macam banyak. TK targetnya ini aman satunya ini, aman duanya ini, aman 3, KPI ini. SD, SMP, SMA. Polanya begini. Lalu per bulannya seperti ini. Per bulan untuk semua unit. Tidak hanya per bulan TK saja. Per bulan untuk semua unit. Karena ini kan mimpinnya semuanya, TK sampai SMA. Itu kayak di Anahal, Al-Fidyan, Fajar Hidayah itu satu tim sendiri. Jadi kepala sekolah, bukan kepala sekolah, jadi guru dan macam-macam tahunya pokoknya pelajaran beres. Nah mereka punya tim untuk marketing satu sendiri, satu kantor memarketingin dari TK sampai SMA. Nah ini yang ngurusin semua. Nah ini modalnya begini. Kalau ada tim khusus yang garap. Jadi ini aman yang keluar berapa, yang masuk kemarin berapa, ini aman 1, ini aman 2. Terus rencana targetnya secara total hadir berapa, formulir berapa, booking sheet. Prinsipnya sama, tapi ini menggabungkan semua unit. Kalau tadi kan hanya SD saja, ini menggabungkan semua unit. Jadi laporannya, Pak, bulan September ada 8, bulan Oktober, ini target tadi. Bulan September targetnya 8, Oktober targetnya 15, semua unit TK sampai SMA. Nah nanti laporannya begini. Laporannya begini. Ya. Kita lihat tadi SD hadir 10, formulir 4, booking belum ada. Tapi TK sudah 3 yang formulir, SMP ada 1, SMA ada 2. Berarti total formulirnya ada 10, di sini 10. September sudah dapat 10 formulir, semua unit. Nah, jadi tidak hanya unit TK saja, SD saja. Nah ini contoh kalau lengkap semua. Baik, saya sekarang masuk ke branding. Hari ini branding. Tadi baru marketing. Branding. Nah, untuk di branding ini sebelum ke branding, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang kita ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini juga sudah saya jelasin. Sekarang aspek-aspek dalam branding ini lengkap ya. Product knowledge ini yang kadang kita tidak punya di branding. Kita kan pengen alumni TK lanjut ke SD, betul nggak? Kita pengen SMP lanjut semua ke SMP. Kita pengen yang SMP juga lanjut ke SMA semua. Itu sama. Kita juga pengen pendidikan kita utuh dari TK sampai SMA. Siapa sih siswa kita yang TK-nya di kita, SD-nya di kita,
SMP-nya dan SMA jadinya apa? Beda dengan siswa yang hanya SMA saja, hanya 3 tahun. Siswa yang SMP saja hanya 3 tahun, setelah SMP keluar, nggak dapat. Saya kan alumni itu loh, berapa lama? TK, 2 tahun aja. Gitu. Nah, jadi nggak dapat. Kita pengen kayak gitu kan, pengen pendidikan yang dari TK sampai SMA lengkap. Oh, inilah perfectnya. Nah, banyak sekolah nggak bikin ini. Nah, ini contoh desain mutu produk anak hal dari TK sampai kelas 12 SMA. Ini loh target kita. Saya ambil contoh ya, pusing Pak, ya memang pusing belum dijelasin. Ini kalau dijelasin mudah, ya. Saya ambil contoh misalnya iman, keimanan ya, atau karakter lah ya. Atau mana? Ada iman, karakter, bilingual, tasir, ibadah, tahfiz, balik, ICT, leadership, akademik. Mana teman-teman lihat? Tahfiz ya. Kalian lihat tahfiz ini, warna tahfiznya ya. Warna ini lah tahfiz nih. Oke ya. Ini tahfiz nih. Oke. Jadi dilihat warnanya. Tahfiz. Jadi progres tahfiz itu di posisi kelas 1 SD, kelas 1 SD dari TK ya, dari playgroup ya, dari playgroup sampai kelas 1. Oh, tapi ini nggak ada penjelasan, harusnya ada penjelasan kata-katanya ya. Sorry, harusnya ada penjelasan kata-katanya. Jadi dari ini ada ini ya, apa namanya, hafalannya sampai surat apa itu ada. Jadi dari ini ada 5 juz sebenarnya, ada 5 juz anak-anak hafal itu. Jadi kalau dari ini secara umumnya tahfiz dari playgroup kepada SD kelas 1 ini langkahnya nggak drastis, sederhana, yaitu ngapalin yang sudah hafal-hafal biasa saja umum. Anak-anak umumnya hafal. Jadi langkahnya ini tidak drastis gitu. Beda dengan iman itu drastis begini, langsung naik. Nah kalau tahfiz itu langkahnya stabil sampai kelas 1 SD. Nah ini biasanya hanya ngapalin ayat-ayat yang umumnya berapa. Mulai kelas 1 SD sampai kelas 3 ini mulai agak drastis, ada target-targetnya. Nah disinilah kelas 3 sudah selesai 1 juz. Ini sudah selesai 1 juz. Jadi ini setengah juz dalam juz 30. Ini menyelesaikan setengahnya lagi. Selesai kelas 3 1 juz. Nah sementara kelas 3 sampai kelas 6 gitu tadi ya, kelas 5 sampai kelas 5. Ini naiknya tinggi banget, gitu. Mengapa naiknya tinggi banget? Dia ngalahin yang lain ya. Yang lain standar rata-rata. Misalnya tasir ini yang warna ini tasir. Tasir itu tinggi sekali itu sampai kelas 3. Ini tinggi sekali dari TKB sampai kelas 3 ini tinggi sekali. Karena memang target kita kelas 3 sudah selesai baca Al-Quran. Itu digenjot betul ini tasirnya. Tapi tahfiznya nggak begitu karena pada saat ini anak-anak itu lagi concern ke tasir, bukan concern ke tahfiz. Tapi setelah kelas 3 karena tasirnya sudah selesai, langsung ke atas ke kelas 6. Wah ini hafalan aja isinya, kira-kira. Makanya di kelas 5 ini sudah juz 29. Juz 30 udah 9 dipegang. Nah ini kesini agak landai adalah beberapa surat di juz 28. Enggak semua, hanya beberapa surat. Jadi sampai kelas 6 tasir itu fokus 2 juz setengah. 30, 29 dan setengah 28. Nah ini contoh, jadi enak kita ngejelasinnya. Nah ini ada contoh yang cukup menarik ya di sini ya. Misalnya kenapa ini naiknya tinggi sekali iman? Tinggi sekali, langsung tinggi. Nah ini ada yang langsung posisi atas nih ya. Posisi atas nih
Iman. Karakter. Nah, karakter ini posisinya langsung atas. Beda dengan iman, dari nol. Al-Quran dari nol, tafsir dari nol, tapi kalau karakter dari atas. Mengapa bisa begitu? Karena kalau iman, itu anak kita ditanya misalnya baru masuk TKB itu, kenapa kamu percaya sama Allah? Bingung lagi. Berarti harus dari nol. Gitu ya. Tapi kalau karakter anak kita itu perilakunya bisa jadi sudah mulai baik. Misalnya guru ngomong gitu ya, anak kita udah mulai dengerin dulu. Apakah karena dia takut, ya? Apakah karena dia ngeri? Tapi secara potensi, dia mau dengerin. Nah ini yang saya disebut dengan dia sudah mulai dari atas. Kalau karakter. Tapi kalau iman nggak bisa dari atas, dari bawah, dari benar-benar nol. Anak TK. Tapi langsung melonjak ke atas karena kita langsung imankan kepada Allah. Jadi bagi kita bayangin. Ini sampai di iman ini selesai sampai kelas 3. Kelas 3 imannya selesai. Iman kelas 3 itu maksudnya gimana? Yang itu dia yakin bahwa semua sesuatu itu dari Allah. Contoh, anak TK ini kan tinggi nih. Jadi langsung paham nggak paham harus dia. Alhamdulillah Allah kasih kita hujan. Dengan hujan ini tumbuhan-tumbuhan itu jadi sederhana. Ya, dan tumbuhan-tumbuhan ini jadi tumbuh, jadi itulah rezeki dari Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu saat hujan. Nggak usah ditanya bagaimana proses hujan gitu ya. Nggak usah. Pokoknya kita tanamin aja langsung. Ini disebut dengan langsung. Yakinkan kalau ketika panas, trik gitu ya. Alhamdulillah panas. Kok panas bu? Kok panas mis? Alhamdulillah pas kan punya jemuran yang alhamdulillah Amis tadi menjemur, insya Allah kering dengan panas ini. Jadi Allah masih kita panas, akhirnya kita bisa berjemur, bisa pakai kita bisa kering. Dan tahu nak, bunga-bunga itu tumbuh karena ada panasnya. Jadi kalau cuma dikasih hujan, dia tumbuh saja. Tapi dikasih panas, bunganya tumbuh. Kira-kira gitu. Nah, kita yang langsung hubungkan dengan Allah, langsung hubungkan dengan Allah. Apa yang terjadi? Karena ini kita targetkan kelas 3 SD. Jadi, kalau ada orang tua kelas 3 SD nih nganterin anaknya. Ini targetnya ya, target 5. Ini namanya product knowledge. Nganterin anaknya pas mau berangkat hujan. Sekali lagi pas mau berangkat hujan, orang tuanya bilang, "Ya nak, hujan. Maaf ya, jadi terlambat kamu gara-gara hujan." Ma, hujan dari Allah ma. Kita harus bersyukur. Inilah imannya anak kelas 3 SD. Hujan dari Allah ma, kita harus bersyukur. Mama gimana sih? Kalau dikasih hujan sama Allah, kok malah sedih? Segitu aja. Tapi kalau mamanya nggak ngerti, emang apa hubungannya antara hujan sama Allah? Nah itu namanya mama yang nggak ngerti level pengetahuan anak. Gitu. Nah itu udah, kalau udah kayak gitu, mamanya akan telepon gurunya, "Miss, anakmu ini keren banget, sampai mau nangis saya ditegur hujan." Nah kira-kira gitu. Nah udah kayak gitu itu namanya tauhid. Makanya iman cepat. Jadi kita sampaikan ke orang tua, kalau kelas 3 anaknya masih tidak merasa ada Allah, itu kesalahan kami. Karena kurikulum kami di sini. Kalau kelas 6 anaknya belum hafal 2 juz setengah, kesalahan kami. Karena itu target. Kalau karakter dan semua diungkap, wow, bangga, mantap tuh sekolah. Sampai di sana. Sehingga lulus TK nggak mau ngelanjutin ke SD yang lain, biar lanjut imannya, biar lanjut Qurannya, biar lanjut karakternya di SD. SMP-nya juga gitu, SMA-nya dan akhirnya lulus dengan kita. Beginilah karakter dari kita. Ini namanya product knowledge. Pendidikan 12 sampai 2, pendidikan 14 tahun. 2 tahun di TK dan dari kelas 1 sampai kelas 12, jadi pendidikan 14 tahun. Nah, kalau kita punya begini, ini namanya branding. Jadi orang akan pindah dari sekolah kita. Ada anak orang tua datang, "Pak, anak saya kelas 3 tapi kok keimanannya belum dapat ya?" Ya terus, kok bisa gitu ya Bu?
Maksudnya kapan dulu? Baru 1 semester kemarin Pak? Ya nggak bisa. Ini harus dari SD, dari TK kita Bun. Nggak bisa Bunda masuk 1 semester terus imannya udah kayak teman-teman yang sudah 4-5 tahun di kita. Ini kan 5 tahun, 3 tahun di SD, 2 tahun di TK. Nggak bisa baru 1 semester disamain, nggak bisa. Jadi ini hanya paket untuk yang dari BK sampai SMA, 1 paket. Ya. Prestasi keunikan ini bagian daripada branding. Jadi kalau ada prestasi apa langsung bikin flyernya. Ada anak pintar, langsung flyer. Ini namanya branding. Jangan berhenti. Ada sesuatu tampilkan. Aksi cepat tanggap itu ternyata brandingnya keren banget tuh. Saya merasakan ini. Jadi kalau misalnya ada anak yang ini musim hujan, ada rumahnya kebanjiran atau apa, cepet tanggap itu tim kita, langsung ke rumahnya bantu gitu ya, bukan bantu ngasih uang tapi ikut beres-beres, udah bantu beres-beres. Ini ternyata luar biasa. Jadi kalau kita punya orang tim yang aksi cepet tanggap itu luar biasa. Dan teman-teman tahu, nah ini tapi ada sisi negatifnya. Kemarin itu ada lembaga ACT ya. ACT itu dulu lembaga bagian dari lembaga apa? Tapi kemudian mandiri dan cepet tanggap betul, pokoknya dapat cepet. Dan akhirnya perolehan ACT itu ngalahin dompet apa? Tinggi sekali. Ya, teman-teman bagi yang concern di situ, ACT itu dalam 1 Ramadan itu bisa 10 miliar. 10 miliar. Aja yang 1 tahun itu udah mainnya triliun. Dompet itu baru 500 sampai 600 juta per tahun. 500 sampai miliar, 500 sampai 600 miliar per tahun itu udah berapa? Tapi ACT itu udah mainnya triliun, 3 triliun setahun, gila ACT. Makanya ACT kemarin kemudian mendeklarkan sebagai organisasi internasional seperti yang di Turki, ya kan ada tuh. Ya, yang di Turki ya itu ya. Nah, yang di Turki itu gajinya itu sudah 200-300 juta direkturnya. ACT akhirnya mengikuti itu. Tapi lupa, ACT masih di Indonesia. Ya kaget kan ada penggolangan dana yang begitu ya. Tiba-tiba direkturnya gajinya 200-300 juta kan kaget gitu ya. Oh, gede banget. Ngalahin menteri, ngalahin BUMN kan. Nah, itu yang menjadikan agak kacau kan. Sebenarnya tidak salah. Dia sudah memposisikan sebagai lembaga internasional dengan gaji internasional. Di Turki gajinya mesti gitu. Tapi ACT Indonesia belum siap. Kira-kira gitu. Nah itu yang menjadikan kacau kemarin kan ACT. Nah ternyata cepat tanggap ini branding keren banget. Jadi wah sekolah di Hidayatullah itu luar biasa, anak-anaknya, guru-gurunya semuanya luar biasa. Nah ini yang disebut dengan ACT ini. Jadi menginspirasi dari sini. Baik, ini contoh Afan ya. Saya di beragam sekolah Islam. Jadi ada sekolah Islam yang anti musik haram. Ya jadi nanti kalau ini ada musiknya, ini sekali lagi ini sekolah Islam yang tidak mengharamkan musik. Ada sekolah Islam yang sekali lagi saya dari beragam macam. Jadi video-video nanti ya, yang mengharamkan tampilnya perempuan. Jadi ketika ada video yang tampil perempuan, kalau di sini mengharamkan, ya jangan dilihat ya. Gitu. Nanti langsung saya skip. Ini contoh-contoh branding yang dilakukan oleh beberapa sekolah. Ini sekolah Nahl yang tadi saya ceritakan Quranic Leader. Yang awalnya sekolah ini hanya ruko 200.000, kemudian menjadi 2.800.000 SPP-nya. Nah ini kita lihat. Masya Allah.
upayakan kita punya profil. Ini singkat banget ya, 1 menit. Tapi sudah kebayang kan, oh skalanya itu, kira-kira gitu udah kebayang kan? Nah, kita punya profil kayak gini. Orang tua kita yang punya drone pasti banyak, pinjem aja. Kalaupun kita nyewa, berbayarnya dengan video-videonya itu hanya 2 juta kalau di sana. Nyewa, ambilin video ya semua ya, itu hanya 2 juta. Tapi belum disetting. Itu kalau di Jabodetabek itu 2 juta, diambilin semua. Termasuk yang di SMP tadi, keren banget dah. Wah, itu sejuk banget, itu keren pokoknya. Kalau itu diambil dari sudah diambil bukan? iya, jadi diambilin dan kemudian dikasihkan kepada tim IT. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini sudah berubah ya, ini sudah berapa tahun yang lalu. Bangunannya udah banyak. Nih. Ini adalah ruang PPDB. Wow, enggak ini sederhana, ini dari ini cuma nama aja. Satu bangunan. Ya itu, iya memang satu bangunan. Ini kan kantor yayasan di atasnya. Kantor yayasan konsultan yang ada di sini. Di bawah ini ruang PPDB. Ini dari kayu. Karena ini rencana mau dibangun area sini. Mengapa dibangun di sini? Karena ini kan mukanya di sini nih. Jadi orang tua langsung di sini. Orang tua nggak ke sini nih TK-nya. TK-nya 1 TK ini. Ini TK. Jadi orang tua ke sini, nggak ke TK sana. Orang tua nggak ke SD, nggak ke SMP, nggak ke SMA juga. Di sini. Jauh. Jadi orang tua cukup sampai di sini, kemudian pergi. Jadi di sini teman-teman galeri macam-macam pokoknya total sini. Jadi anak bandel nggak ketahuan. Di sini ada anak kejedut nggak tahu. Padahal di TK yang nangis 7 nggak tahu. Ya, pokoknya tahunya galerinya bagus-bagus gitu. Gitu. Nah, jadi orang tua memutuskan di sini mau gabung atau tidak. Nah, di sini kalau di sini nggak jadi. Lihat tangannya kejedut. Nah, di sini ada trampolin, ada anak main trampolin, gurunya nggak nemenin, patah tangannya, jatuh dari trampolin. Waduh, tak saya panjang banget itu prosesnya. Betul-betul. Ya tapi kan orang tua nggak tahu ya, orang tua yang mau PPDB nggak tahu. Jadi di sini dieksklus, jadi di area mana? Ini nggak permanen, bukan bangunan yang permanen. Itu satu. Ya, saya pikir itu yang mau saya sampaikan. Oke, gitu ya. Nah ini punya profil. Oke. Kemudian ini yang saya sebut, upayakan kita itu biasakan untuk memvideo, share video. Ini perkenalan. Jadi di ada acara itu acara apa namanya MPLS ya kita ya. Saya tambah kalau waktunya habis kamu ya. Di MPLS itu kan memperkenalkan pimpinannya siapa macam-macam. Nah, sampaikan seperti ini. Ini video biasa saja, dulu TU atau siapa ambil gitu. Ini mengenalkan tentang kalau ini TP global yang pengen menjadi sekolahnya tadi ya, global internal kayak kita, tapi bukan Quran, global Islamic global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala sekolah, ini wakil-wakilnya, jadi saling mengenalkan bagaimana program sekolah. Gitu aja. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini dibiasakan begini supaya orang tuanya ada kenangan, ada ininya. Sekalian siswa-siswi SD Islam Teratai Putih Global Bekasi. Saya lanjut ya. Saya biasanya itu mengenalkan tentang bagaimana pimpinan baru, pimpinan kita. Saya Teratai Putih Global Bekasi. Seragam. Ya mau ditampilin ya hari itu harus seragam. Mau di syuting. Tapi di luar syuting ya lupa seragam. Nah ini misalnya PPDB, sorry ini kayaknya tampilan apa namanya perempuan ya. Jadi program PPDB-nya seperti apa, kita ini seperti apa, punya diskon apa saja, ini apa saja. Kalau yang bapak-bapak cantik-cantik pak, ya yang cantik cuma ini yang lain kan. Nah, ya kan kita cari juga yang kamera face.
face. Yes. Jadi yang nggak kamera face ya jangan di Tampilkan. jadi fokusnya pada jadi kameramennya jadi apa gitu ya. Nah jadi memang di apa namanya gitu. Jadi orang tua ini akan asik, ini namanya branding terus gitu ide-ide kayak gitu. Gurunya juga senang ya selanjutnya. Nah ini adalah kegiatan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nah teman-teman ada yang ini kursi biasa kayak gini loh ya. Ini kursi biasa kayak gini, mejanya juga meja kayak gini biasa gitu, cuman dibungkus sama warna hijau. Jadi dibungkus hijau, belakangnya dibungkus hijau, ini mau diganti apa aja bisa, ini diganti apa aja, yang ini nggak bisa diganti. Ya kalau diganti juga dihijau semua. Gitu aja, tinggal ganti-ganti aja. Nah teman-teman yang IT tahu lah, saya nggak perlu jelasin. Ini programnya pakai OBS, ya pakai OBS. Bahkan bisa live langsung di YouTube. Ya, OBS. Bisa pakai OBS, bisa pakai Premium, bisa pakai yang lain. Banyak program yang hanya mengganti screen-screennya. Jadi acara pagi itu kayak gini. Tilawah. Sekarang acara tilawah live, orang tua ngeliat anak-anak lagi tilawah. Begini aja. Jadi orang tua bisa akses di YouTube-nya live, kayak gitu. Gitu. Tilawah paginya itu. Oh lagi ini tilawah paginya kayak gini. Mengapa anak-anaknya nggak dilihatin? Ya mungkin anak-anaknya bandel-bandel. Jadi nggak dilihatin dari ibunya. Jadi inilah kegiatan kita di pagi hari dalam setiap harinya. Kau semangat kan? Nah ini lomba-lomba ya. Biasakan untuk ini contoh ya ini lomba. Ya itu tadi untuk branding sekolah kita, lombanya itu saya bangga bersekolah di Al-Madinah. Itu bangga sekolah saya bangga gitu. Cuma ngirimin video saja terus kita layout frame-nya dari kita. Jadi itu cakep. Tentang kebanggaan aku bersekolah di SD di Global, SMP di Global. Kebanggaan aku bangga loh di sini gini. Pertama video sederhana, tapi ketika di layout seperti ini, orang tua akan share ke semua keluarganya. Cakep juga. Ini kan hanya main layout saja. Gitu. Nah ini branding namanya. Jadi kita akan nyebar terus. Nah kalau bisa brandingnya, kalau udah momennya marketing, momennya PPDB, sekarang udah momennya PPDB nih, masuk ini kalimat-kalimat apa namanya medsosnya, dan juga ini nggak ada di sini ya, misalnya penerimaan PPDB tahun ini misalnya gitu. Jadi ada kalimat-kalimat, silakan aja karena formatnya yang diisi kita kok. Gitu. Apalagi kalau dilombain yang paling banyak like-nya, yang paling banyak view-nya, yang paling banyak subscribe-nya dia yang menang. Wah, dia ngirimin ke seluruh orang di Indonesia. Ayo like ya, anak saya lagi lomba nih, gitu kan? Saya kira ketemu di grup kan? Iya. Dipromosiin kita sama orang tuanya. Modalnya hanya frame-nya ini kan. Oke. Kemudian ini lomba guru. Nah kita kan November nanti kan ada lomba guru ya, kan hari guru tuh. Lomba guru yang semangat mau umroh misalnya gitu. Lomba guru ya. Nah, lomba guru ini kemudian juga pengumumannya itu dibuat YouTube. Jadi semua orang pengen nunggu ini siapa yang juara gitu. Lomba gurunya ini mengumumkan siapa pemenang-pemenang lomba guru. Siapa pemenang-pemenang lomba siswa umumin. Siapa selalu bermainnya di SPM. Terus menerus, jadi nggak ada YouTube itu seminggu sekali, itu seminggu sekali. Setiap hari harus ada informasi. Kalau ini berkelas, ya. Ya ini konsekuensinya tadi kita diskusikan. Ini guru yang berpotensi ini diterima di P3K. Ya udah. Jadi memang
program negara P3K jadi guru-guru bagus-bagus. Nah ini misalnya pengumuman anak-anak ya. Ya kalau bisa sih yang diumumkan anak-anak pada saat itu nggak ada, ya saya ngumumin karena nggak ada yang ngumumin gitu. Kalau saya ngumumin ini lomba-lomba di 17 Agustus. Lomba 17 Agustus. Kan ada lomba-lomba tuh. Nah, kayak gitu itu senang. Nah ini analisis. Ya analisis gitu kan. Ini sekali lagi, ini kan tadi meja yang sama, kursi yang sama, tapi orangnya tidak. Tapi diganti sama anak-anak, diganti. Nanti ini warna ini bagus ya, ganti-ganti doang. Di tempat yang sama dengan yang tadi. Jadi orangnya nggak bisa diganti ya. Nah ini, jadi jadi menurut Bung Tika, nah ini anak-anak, ini semangat analisis ini. Ini ada lomba, mereka yang komentar lomba kita. Lomba. Nah ini program yang lain lagi. Kalau ini ibu-ibu, senang loh ibu-ibu itu ternyata suka masak. Nah akhirnya kita punya program untuk ada masak. Ini program masak. Ya saya sih nggak tahu apa manfaatnya, tapi ibu itu senang. Programnya lama. Intronya ya. Lama intronya. Jangan-jangan itu aja nih. Kita tunggu sebentar. Jadi ini ibu-ibu komite itu suka dengan program masak-masak. Nah karena suka dengan program masak-masak, ya udah kita bikin program memasak-masak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu guru. Nah ini, nah ini. Sekali lagi, jangan bayangin ini bikin beneran ya. Dijual aja. Bukan. Ini cuma dijual, ini aja yang tidak dirubah. Bisa. Kalau ini asli ya. Tapi kalau ini kita nyari di internet banyak. Ibu suka kayak gini. Ya udah kita gini. Jadi ini jadi momen untuk branding sekolah kita. Berarti kita mau apa nih? Kita mau masak hari ini. PPDB, persyaratan PPDB apa saja dan yang lainnya. Kita bikin dessert, makanan yang manis, enak. Ya. Ibu suka, saya juga nggak tahu apa asiknya ya, tapi ya asiknya kan kalau kita makan aja kan. Kalau makannya baru asik. Nah kalau ini program, jadi kalau kita punya program yang menarik, kayak kita kan punya program pelatihan. Ini kan pelatihan ada saya, ada teman-teman yang lain yang pernah hadir kita, ini dikumpulin semua jadi satu video tertentu di share ke orang tua. Nah ini adalah program pada saat COVID kemarin yang kemudian guru memutuskan untuk berkunjung ke rumah masing-masing. Gitu. Susah ngajarin anak kelas 1 SD kalau online, susah banget. Dia kan ngajarin online orang tuanya di situ. Bun, sebentar ya Bun, anaknya lagi pergi gitu kan, kali anaknya pulang-pulang udah selesai. Susah. Akhirnya ambil sikap untuk kelas 1, kelas 2 berkunjung ke rumahnya. Nah karena berkunjung ke rumahnya, lalu dibikin videonya. Video ini menjadikan kebanggaan ya. Wow, sekolahan kita begitu seriusnya untuk ngajarin dengan cara berkunjung. Padahal sekolah lain juga sama, cuman mereka itu tidak dibuatin videonya. Kami ke sekolah Cinta SD Islam Penata. Jadi siap-siap sebelum berkunjung. Sama ya, benar ya. Bahagia dan penuh semangat. Namun karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk tatap muka di sekolah, SD Islam Penata Inklusi Global selain mengadakan Jadi karena mau di video lengkap, biasanya nggak kayak gini. Namanya branding. Pencitraan gitu kan. Ya, jadi begitu. Iya, menyapa seluruh dia untuk menunjukkan
Saya lanjut ya. Prinsipnya ini nanti ke rumah ngajarin setiap anak, tapi contohnya cuma satu anak. Yang saya hormati Bapak. Nah kalau ini dengan tokoh, kita punya Pak Kiai, diajak wawancara, kita punya tokoh Pak Bupati, kapan dia bisa ngobrol sama anaknya, gitu kan nanti ibunya ikut, kalau bapaknya lagi kerja sama ibu, nah itu tulisnya Ibu Bupati, selesai. Ya, jadi ngobrol sebenarnya dengan anaknya, kalau dengan bapaknya mungkin sibuk. Ya tokoh-tokoh yang menyekolahkan di tempat kita ngobrol-ngobrol lah, gitu. Tapi tentu yang dia bangga dengan sekolah kita ya, yang banyak komplit ya jangan. Habis kan. Videonya nggak tayang-tayang. Video saya mana? Nggak jadi Pak ditayangin ya, saya nggak setuju. Nah, jangan. Nah ini ngobrol dengan salah satu tokoh yang di sekolah itu atau yang menyekolahkan di tempat kita. Kayak gini ini asik gitu. Bener. Tapi sekali itu jangan lama-lama. Jadi ngobrol. Ini kan ada guru kita yang jago ini ya, jago ngomong begini kan, yang ngomongnya nggak pernah berhenti kan. Apalagi kalau anak kita berpikiran bisa. Oke, ini contoh obrolan santai, obrolan serius. Yang ini sekali lagi, jadi tidak ada alasan video kita kok nggak ada gitu, nggak ada. Lalu kita apa? Orang tua yang nyekolahin juga kita banyak banget, yang dari PNS ya, Pemda, yang dari, nah ini kita ngobrol dengan salah satu tokoh ya. Udah gitu aja tentang sekolah kita. Tapi ganti-ganti jangan dia terus gitu ya. Nah ini pengumuman kan kita mau ujian tuh. Apa sih persyaratan ujian? Selama ini kan pakai tertulis kan? Nah kita bikin pengumuman mau ujian, siapin ya anak-anak, nanti ujian syaratnya pertama datang pagi-pagi. Ya kira-kira gitu. Biasanya ini ditonton. Ya yang mau ujian ditonton dulu apa? Kisi-kisinya jangan di situ. Apa aja? Besok kita mengadain acara pramuka, apa namanya itu? Perkemahan, jamure, ngadain apa? Bikin lah videonya. Membawakan. Bikin videonya panitia lah. Ngapain gitu ya? Gitu. Nah ini menarik karena program kita di Kalangan Akademi banyak banget, tapi tidak ada yang tervideokan dengan baik. Nah ini semua di sekolah yang sekali lagi semua sekolah yang saya terlibat pasti ada videonya, mau ujian mau apa video. Ya udah tinggal pengumuman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ujian. Bacanya itu dasar nih. Mejanya bisa kayak gini sekali lagi, sama aja ini. Jangan ada TV beneran nggak ada. Kiriman tempelan doang. Apa namanya bukan tempelan apa? Green screen. Tapi bersih green screen. Di ruangan yang sama tadi itu semua, cuma diganti-ganti aja. Nah, jadi asik kita berkelas gitu. Apa sekolah kita tuh ini pengumumannya. Orang tua itu pede kok mau PTS ya. Pasti sekolahmu nggak ada videonya begini. Keren banget tuh. Iya, Madinah gitu. Ini aja. Kayaknya menjadikan kita berani. Baik, terakhir waktunya habis ya. Terakhir adalah tentang flyer. Flyer sekali lagi banyak diantara kita yang saya lihat teman-teman waktunya saya tambah dikit ya. Ini paling 5 menit. Kita nggak tahu kita mau bikin flyer apa. Itu tentang ini flyer ini. Nah, jadi flyer itu macam-macam saya ingin sampaikan. Di sini ada 20 macam flyer. Satunya saja itu ada sampai G. Ya, jadi nggak ada alasan, nggak ada flyer. Contoh ya, 5 menit aja ngomongin ini. Kegiatan sekolah. Ya kan kita mau ngadain kegiatan hari ini, kegiatan sekolah pelatihan, ayo deh. Contohnya, semua kegiatan sekolah, apapun ya. Bikin flyer itu lebih sedikit loh daripada makan siang atau minuman kayak gitu tuh. Itu lebih mahal daripada bikin flyer gitu ya. Jadi bikin flyer kegiatan sekolah. Prestasi, apapun prestasi dari anak kita, udah juara olimpiade nggak ada flyernya. Ini prestasi. Countdown begini.
kan ya kalau kita mau Ramadan 30 hari menuju Ramadan, 29 hari menuju Ramadan, itu sudah setiap hari lain kan? Ya. 28 hari menuju Ramadan, ya kan? Ya. Nah kalau kita mengadakan perkemahan 35 hari menuju perkemahan, harus 1. 34 hari menuju perkemahan, lahir 2. Coba sampai hari pelaksanaan perkemahan sendiri punya player 37. Ini player namanya player countdown. Ya, orang tua jadi merasa, ini sebentar lagi loh, perkemahan sebentar lagi loh. Jadi kayaknya itu eventnya itu banyak gitu, keren gitu. Padahal gitu-gitu aja, sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah ada countdown, fast. Saya pikir dari